Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Putra. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang baru bergabung kami ucapkan selamat bergabung di channel kami. Di channel ini kita membahas beberapa aplikasi dan keseharian kita dalam pekerjaan, termasuk di dalamnya adalah Excel. Termasuk di dalam channel ini juga kami sediakan form-form tertentu. Jika ingin di-download silahkan, ada form-form sederhana yang bisa untuk sedikit memudahkan kita bekerja. Dalam video ini kita akan membahas selanjutan dari part 1 atau video pertama, pengenalan Microsoft Excel untuk pemula yang baru mempelajari atau baru memulai menggunakan Excel dari awal. Ini adalah video kedua, jadi pembahasannya adalah lebih lanjut lagi dari video pertamanya. Untuk video kali ini kita membahas tentang bagaimana kita akan memformat sel atau mengedit hasil ketikan kita akan kita edit sebagaimana yang kita akan mau nantinya, termasuk nanti untuk kali ini belum kerumus, mungkin di selanjutnya. Kita sudah siapkan satu file terusan dari yang kemarin. Filenya seperti ini. Kita nanti akan belajar untuk format file. Kemarin kita sudah bahas tentang font dan alignment, kemudian kita akan ke format file. Format file itu untuk mengedit apa saja, beberapa yang diperlukan. Kita lihat di sini, misalkan ini format cell. Kita bisa lihat format cell itu di sini atau di sini atau di sini, kita bisa lihat. Misalkan kita sini bisa, karena kita pencetnya dari sini di toolbar font, berarti kita langsung menujunya di font. Kemudian kalau di alignment, maka kita langsung menujunya di alignment. Tapi sama, dia adalah kotak box format cell. Pembahasannya tapi sama, tadi ada font, kemudian sekarang ada alignment. Begitu juga kita melihat di sini number kita dari sini, nanti di sini tempatnya. Begitu selanjutnya. Maka di sini di format cell ini ada untuk memformat number itu tentang angka-angka, kemudian bisa tag juga, tergantung kondisi dari apa yang kita ketik. Contoh, misalkan kita akan ini adalah teks, maka jika kita ketik format cell, atau kita bisa klik kanan format cell bisa ya, selain dari sini tadi format cell, maka dia akan lebih condong ke font, karena di sini general dia sama saja di format sebagai currency atau number, dia karakternya adalah alfabet, jadi tidak bisa untuk di format itu. Maka kecenderungannya untuk alfabet yang kita lakukan di sini mungkin. Tapi kalau di selnya itu berarti di border ini atau batas-batas itu, dan fill itu warna backgroundnya itu seperti apa. Seperti itu. Dari number mungkin kita bisa terangkan sedikit, karena number maka kita formatnya yang ada number. Misalkan kita tambah lagi, ada yang ada di sini, misalkan pembayaran SPP misalkan, agar ada contoh untuk bahwa nanti ada tentang keuangannya yang kita sebut untuk kita bahas di sini agar lebih detail, kekurangan gitu SPP. Misalkan kita sebagai contoh saja ya, agar lebih
memudahkan. Seperti itu, bukan seperti itu. Nah, ini kita sudah dapatkan contohnya. Kita akan memformat mulai dari tanggal. Karena kita mau menyamakan semua yang ada di kolom ini, kita bisa klik sini atau bisa, karena datanya hanya sampai sini, kita klik di sini. Klik di sini, bisa klik kanan atau bisa tombol dari sini. Kita coba klik kanan ya. Klik kanan format cell, kemudian karena dia kita sandingkan ya. Sini dia formatnya tanggal. Kalau format tanggal itu biasanya kita menulis seperti ini. Bisa pakai tanda garis miring. Jadi ini hari, bulan, dan tahun gitu formatnya. Karena kita pakai format Indonesia. Menulisnya begini, bisa pakai tanda pemisahnya, bisa pakai tanda garis miring atau strip, tapi harus sama. Misalkan di sini garis miring semua, kalau strip semua, begitu. Kita berempat di sini. Kalau karena format tanggal, kita masuknya langsung di date ini. Nah, date ini sendiri punya beberapa pilihan. Seperti yang contoh ini adalah formatnya, tipenya di sini, dan ini sampelnya. Sampel ketika kita memilih ini berarti sampelnya ada di sini. Bila kita memilih ini, maka format long artinya panjang. Nah, nanti jadinya juga seperti ini nanti di sini. Berarti format panjang. Kalau seperti ini, pilih ini, berarti akan formatnya nanti jadinya di sini seperti ini. Kita coba klik yang ini, oke. Nah, jadi dia akan menjadi format panjang atau disebut format panjang seperti ini. Jadi bulannya disebut bukan bulan 3, bulan 4 gitu. Bulan 3 ya Maret, bulan 4 ya April gitu. Nah, kita coba kembali lagi format cell. Misalkan kita rubah lagi menjadi terbalik seperti ini. Tahun, bulan, dan tanggal. Nah, dia bisa. Sepanjang kita inputnya itu bisa dibaca sebagai itu dikategorikan bisa diolah sebagai tanggal, berarti dia bisa melakukan ini. Klik kanan format cell. Kita coba lagi yang tadi yang ini ya. Kalau yang ini tetap bahasanya bahasa Inggris ya, karena di Windows-nya seperti itu. Kita bisa pakai juga yang ini, sekalian ditambahkan itu di dalamnya hari. Sudah dihitungkan, kita tidak perlu menghitung tanggal dulu itu hari apa, kita cukup di sini. Kita klik ini format long. Nah, itu untuk format tanggal. Kita bisa rubah lagi ke yang lebih sederhana dan bisa dibaca mungkin seperti ini ya. Oke. Kemudian format aslinya dia kalau tanggal itu cenderung di sisi kiri dari kolom seperti itu. Oke, kemudian kita tadi format cell tentang tanggal, karena di dalamnya itu ada pilihan apa saja. Kita lihat number, ini juga number, ini currency itu tentang keuangan, mata uang, kemudian accounting tentang akuntansi dan sebagainya, persentase dan sebagainya. Oke, kita pilih yang berarti karena ini niche, maka kita tidak perlu olah, ini saja. Angka atau maksud kita tadi di sini kan ini adalah kekurangan SP uang ya, dalam bentuk uang. Maka kita bisa menformatnya pakai ini. Di sini ada number tadi. Ini
ini pakai ini adalah accounting formatnya, atau bisa diwakili tadi dari format cell ini. Accounting itu ini, persentase ini, general ini pakai koma itu general apa namanya, koma style. Kemudian ini nambah desimal, ini mengurangi desimal, ini tadi sama. Nah, ini disebutkan general, number, currency, accounting, short date, long date, time sampai waktu, persentase, fraction, scientific. Nah, kita karena ini mau dianggap sebagai keuangan atau ditampilkan sebagai dianggap uang, kita bisa menformatnya seperti ini. Ada pilihan general biasa saja, dia tidak, kita kalau kesulitan membaca nih kalau kategorinya dikasih general, karena tidak ada penjeda ketika ribuan dan puluhan dan sebagainya. Kemudian kalau kita pilih, nah ini sampelnya, jika kita pilih general, nanti akan terlihat seperti ini ya, seperti ini. Jika kita klik number, sampelnya seperti ini. Ketika tidak kita lakukan tambahan editing, use 1000 separator, kita klik, dia akan memisahkan ribuannya. Nah, seperti ini. Kemudian jika negatif atau positif itu seperti apa? Misalkan negatif di format min, bisa kita klik di sini. Kalau tetap tidak merah ya di sini. Kita coba oke. Nah, seperti ini hasilnya. Kita coba format lagi. Kita mencoba yang lain. Jika currency lanjut yang tadi masih di number, kita bisa beri desimal di belakangnya, kita tambahkan sekarang. Nah, seperti ini nanti contohnya. Atau jika tidak, kita kurangi lagi. Kemudian ke currency seperti apa jadinya? Ada tambahan Rp, karena defaultnya simbol kita sudah pilih di Rp atau rupiah, maka ini bisa dipilih sebagai keuangan kita, simbol kita, atau kita bisa milih untuk yang lain, misalkan bisa di sini. Oke, karena kita rupiah, kita pilih rupiah yang ada titiknya. Oke. Kemudian kita juga bisa kasih desimal di sini, dan tipe negatif numbernya nanti seperti apa. Ini negatif number, maka kita kasih misalkan warna tetap hitam tapi ada tanda minnya, warna merah saja, warna merah ada minnya dan sebagainya. Kemudian jadinya seperti ini ketika kita format currency dan ada simbol Rp-nya. Kemudian accounting sama, kita bisa setting simbolnya apa, kemudian kasih desimal atau tidak, seperti itu. Kalau date ini nanti kesusahan bacanya, jadi repot itu. Meskipun nanti di sini agak terbaca apa enggak ya, kayak enggak. Oke, jadi kalau angka kita bisa format sebagai general, number, currency, atau accounting. Kemudian bisa custom. Nah, custom di sini. Ini contohnya. Kita sudah dapat default dari ini, meskipun kita bisa tentukan default sendiri, nanti di lain waktu kita bahas. Nah, ini jadinya seperti itu, ini seperti itu, ini seperti itu. Oke, sedikit tentang format cell bagian di tab number ini, seperti itu. Maka kita pilih yang agak mudah dibaca saja, kita pilih currency. Oke. Nah, seperti itu tampilannya. Itu tadi untuk memformat number. Tadi tanggal sudah, kemudian number sudah, tanggal ya sudah ya, custom. Oke. Kemudian tentang di sini ada style.
atau format kondisi ini melibatkan beberapa rumus logika. Nanti mungkin di lain pembahasan kita akan bahas di sini. Yang kita buat nanti adalah yang mungkin pakai ini, format stable. Kita bisa memformat agar tampak lebih indah dari style ini. Misalkan kita blok, kemudian kita tinggal pilih saja modelnya seperti apa, pewarnaannya seperti apa. Misalkan pilih saja ini ya, atau ini, centang biarkan my table has header. Nah, ini headernya juga. Ini ada, ini filter sebenarnya, ini ada tanda panah ini untuk memfilter. Filter itu ada di sini. Nah, filter and shot kita bisa matikan juga ini filternya, matikan dulu saja, atau biar begitu aslinya. Kita rubah lagi misalkan ke bentuk yang lebih menarik, misalkan seperti ini. Nah, ini dia gitu. Nah, kemudian ini stylenya, ini cell stylenya bisa juga kita tentukan seperti kemauan kita. Ini hanya masalah tampilannya. Nah, misalkan seperti ini atau ini, kita juga bisa pilih, langsung terlihat di sana. Nah, itu dia. Kemudian ini ada cara penulisan ini karena sederhana ya, kita belum sampai ke situ, mungkin nanti kita bahas di yang lain. Kemudian kita akan membuat tentang insert table. Bagaimana caranya? Hampir sama dengan yang tadi, insert table. Kita kembalikan dulu. Nah, kita kembali yang ke semula. Kita praktekkan kita buat ini insert table. Kita blok insert table, hampir sama dengan tadi sebenarnya. Nah, cuma nanti kita editingnya di sini lebih mudah. Misalkan kita tentukan header row. Misalkan header row itu ini ditampilkan atau tidak, kita centang atau tidak, centang. Total row dikasih atau tidak untuk totalnya. Kemudian banded row, ini pewarnaan saja, pembedaan. Dia menentukan first column, last column terakhir, banded column. Nah, ini untuk pembedaan warna saja. Kemudian filter button. Nah, filter tadi bisa kita hilangkan di sini. Nah, ini kalau hanya jenis modelnya tentang bagaimana memperindah ketikan kita untuk mudahnya gitu. Kemudian setelah itu kita menuju ke tadi, ini sudah. Kemudian cell, ke toolbar cell. Toolbar cell ini sebenarnya kemarin sudah ya, cuma nah, ini ada insert cell, insert row, menambahkan baris, kemudian menambahkan kolom, insert table row, kemudian insert table column, dan sebagainya. Ini kemarin sudah. Kemudian ini delete cell, itu menghapus cell, delete cell. Kemudian delete delete column ya, misalkan kursor di sini berarti ini yang akan terdelete nantinya. Delete sheet column, nah itu dia, dan sebagainya. Format row height-nya. Oke, kemudian kita menuju ke barisan tombol yang paling sini. Fungsinya adalah dari yang pertama, tombol seperti ini adalah sum, atau artinya menjumlah. Dia akan bisa menjumlah, kita klik,
ada beberapa rumus: sum, average, count, number, max, min, dan sebagainya. Sum itu menjumlah, average itu merata-rata, count itu mencari dan menghitung berapa jumlah data, max itu mencari nilai tertinggi, min mencari nilai yang rendah. Juga banyak fungsi sebenarnya di sini. Atau klik di sini juga sama nanti fungsi tadi. Untuk sort kita praktekkan di sini sort dan filter. Sort itu untuk menyaring atau mengurutkan. Sort A to Z artinya berarti mengurutkan dari abjad A ke Z. Jadi yang paling atas dari A, kemudian paling bawah adalah sesuai urutannya hingga Z. Sort Z to A atau descending ini namanya. Kebalikannya. Kemudian custom sort kita harus tentukan. Nah, custom sortnya dengan beberapa kriteria. Kalau sort yang tadi kita contohkan ya, kita misalkan di kolom ini kita blok datanya dan klik sort A to Z, berarti yang A di atas ini sudah kebetulan. Misalkan di sort kebalikannya berarti akan terbalik. Oke, sebentar kita biar tahu nanti perbedaannya seperti apa. Oke, ini kita sort terbalik Z to A. Lah, maka dia terbalik. Datanya yang lain mengikuti data dari basisnya nama yang kita blok tadi. Kemudian jika kita akan melakukan, sekarang kita kembalikan dulu ya, kemudian kita buat custom sort, maka kita harus blok dulu, misalkan ini custom sort. Yang pertama adalah sort yang akan ditentukan di awalnya. Kemudian misalkan ini sort berdasarkan apa? Berdasarkan nama. Kemudian sort on cell, kita tentukan sortnya berdasarkan apa gitu. Yang pertama ini berdasarkan nama, ini biarkan begitu, biarkan ordernya biarkan mulai A to Z. Kita bisa tambahkan lagi, kemudian di sort berdasarkan apa, misalkan seperti ini, huruf A namanya dari aspek nama kita sudah dapatkan, kemudian kita akan urutkan misalkan berdasarkan nama orang tua begitu, misalkan nama ayah sama, maka disaring sama ya. Kebetulan ini datanya cuma sedikit jadi tidak kelihatan. Intinya adalah menyaring dengan beberapa ukuran atau beberapa kriteria begitu. Kemudian filter ini kita klik ini akan muncul ini, jadi filternya sudah aktif, bisa menghilangkan itu, bisa clear filter gitu, tapi harus diblok. Nah itu sudah tidak aktif, klik ini hilang filternya. Filter untuk menyaring, maka kita tekan menyaring berdasarkan apa, nanti bisa tentukan. Misalkan di sini kita saring berdasarkan laki-laki dan perempuan, kita cari yang perempuan saja, misalkan klik yang P nya dan oke, maka ditampilkan data keseluruhan. Untuk mengembalikannya ini harus di cross check kembali, select all. Oke, kemudian sama dengan yang lain, ketika ada tombol ini adalah untuk memfilter. Misalkan ini kita akan mencari
nama-nama yang berasal dari Bandung. Kita klik Bandungnya, kemudian oke. Hanya satu ternyata. Oke, misalkan Madiunnya berapa? Madiun. Nah, seperti itu. Kalau Madiun dan Ngawi berapa? Nah, seperti itu. Maka ditampilkan sesuai dengan apa yang kita saringkan di sini. Oke, kita kembalikan. Nah, sementara untuk filter seperti itu, kemudian kita find and replace. Find itu mencari, replace itu mengganti. Kita coba find, misalkan menemukan kata apa gitu, ini di sini Dani misalkan find, maka kursornya akan langsung menuju pada apa yang kita cari. Jika replace, maka kita akan misalkan kita cari dulu nama Bakri misalkan, atau Bardi, cari dulu. Nah, kursornya akan langsung ke sana. Di sini replace itu akan mengganti. Misalkan Bardi ini mau diganti dengan apa? Misalkan replace dengan misalkan Budi, maka Bardi ini nanti akan berubah jadi Budi. Kita klik replace all. Ada peringatan all done, selesai, we made one replacement, telah terjadi pergantian satu data. Oke, close, sudah. Demikian kira-kira untuk video kali ini tentang sedikit memformat. Kemudian yang kemungkinan nanti yang di video selanjutnya adalah memasuki untuk bagaimana tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Demikian video kali ini. Simak untuk video selanjutnya agar step-stepnya menyambung. Share dan like jika dirasa video ini bermanfaat. Mohon subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang lebih baik dan bisa bermanfaat lebih luas untuk yang membutuhkan. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.